Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, saya Cahyani Ramadhani, NPM 1717051033 bersama rekan-rekan akan menjelaskan materi tentang Serving Database dan Web Framework. Jadi yang pertama adalah Relational SQL Database. Kumpulan relasi yang saling terhubung satu sama lainnya. Relasi adalah istilah dalam relational database, tapi kita lebih familiar jika menyebutnya sebagai tabel. Dalam relational database, kolom atau kolom disebut atribut, sedangkan baris disebut tuple. Sederhananya, database dalam relational database SQL merupakan sekumpulan tabel yang saling terhubung. Setiap baris dalam tabel setidaknya harus memiliki kolom yang unik atau tidak sama, yang bisa mengidentifikasi tiap baris dari tabel tersebut, biasa disebut sebagai candidate key. Candidate key itu unik, tidak boleh berulang, tidak boleh memiliki nilai 0 atau kosong, tidak dari candidate key yang sangat jarang berubah. Dalam sebuah tabel akan terdapat beberapa candidate key, namun hanya terdapat satu primary key atau kunci utama. Jadi primary key adalah salah satu candidate key yang kita nobatkan sebagai kolom unik untuk identifikasi baris dalam tabel. Kolom ini tidak boleh berulang dan tidak boleh kosong atau nol. Lalu selanjutnya ada foreign key atau kunci tamu. Adalah primary key dari tabel lainnya yang terdapat di tabel saat ini, digunakan pada dua tabel yang terhubung. Nah, dalam relational SQL database ini ada beberapa lainnya, yaitu yang pertama ada referential integrity, yaitu penerapan aturan bahwa setiap foreign key yang terdapat pada suatu tabel harus ada nilainya di tabel asal kolom tersebut. Yang kedua, domain constraint. Itu membatasi domain setiap atribut atau set nilai yang mungkin untuk atribut. Selanjutnya ada entity integrity constraint. Itu untuk menyatakan tidak ada nilai primary key yang nol. Selanjutnya ada MySQL, merupakan database engineer atau server database yang mendukung bahasa database pencarian SQL. MySQL adalah salah satu RDBMS yang paling banyak digunakan dan merupakan pilihan yang baik sebagai database penyajian untuk aplikasi analisis data terstruktur. Dalam membuat gambaran penggunaan MySQL, dapat menggunakan ERD diagram seperti di bawah ini. Ini merupakan contoh ERD diagram dari MySQL. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Octaviana, NPM 1717051007. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai non-relational database atau NoSQL. NoSQL sendiri sangat berguna pada data-data yang terus-menerus berkembang, di mana data tersebut sangat kompleks sehingga sebuah database relasional tidak bisa lagi mengakomodirnya. Jadi database-nya itu terus berlipat-lipat, dia juga terus-menerus terjadi dan mendorong faktor redundansi data sehingga dapat menyebabkan crash pada database yang berkonsep RDBMS atau relasional. Di NoSQL sendiri ada 4 tipe atau cara penyimpanan datanya. Yang pertama ada key value base yang berbentuk kunci dan isi berpasangan. Yang kedua ada document base berbentuk dalam dokumen-dokumen. Yang ketiga ada column base yang berbentuk dalam kolom-kolom, dan yang terakhir ada graph base yang berbentuk dalam graph. Karakteristik penggunaan NoSQL sendiri sebagai berikut. Yang pertama ada fleksibilitas. Database NoSQL sendiri umumnya menyediakan skema fleksibilitas yang memungkinkan pengembangan lebih cepat dan dapat berulang. Model data fleksibel ini membuat database NoSQL ideal untuk data yang semi terstruktur atau tidak terstruktur. Yang kedua ada skalabilitas. Database NoSQL ini umumnya didesain untuk meningkatkan skala dengan menggunakan klaster perangkat keras yang terdistribusi, alih-alih menggunakan skala dengan menambah server yang mahal dan robust. Beberapa penyedia layanan cloud menangani aktivitas di balik operasi ini sebagai layanan yang dikelola sepenuhnya. Lalu ada yang ketiga, yaitu kinerja tinggi. Di database NoSQL dioptimalkan untuk model data spesifik seperti dokumen, nilai, kunci, dan grafik, dan pola akses yang memberikan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan jika Anda mencoba mendapatkan fungsionalitas yang mirip dengan database relasional.
Fungsionalitas tinggi itu adalah karakteristik keempat dari database NoSQL. Salah satunya adalah menyediakan API dan jenis data fungsional yang dapat dibuat secara khusus untuk setiap model yang sesuai. Selanjutnya ada jenis-jenis database NoSQL. Yang pertama ada MongoDB. MongoDB itu merupakan database berbasis dokumen oriented database yang dibuat dengan bahasa C++. Ia menyimpan datanya pada dokumen JSON yang dibuat pada Bison binary JSON. Dokumen itu terdiri dari key value dan value sendiri berupa array atau key value yang bertingkat yang menyusun menjadi grade value. MongoDB adalah basis data yang populer dibandingkan basis data NoSQL lainnya karena pemasangan dan penggunaan MongoDB tidak sulit dan MongoDB dipakai biasanya untuk berbasis cloud, grid computing, ataupun big data. Yang kedua ada Cassandra. Cassandra merupakan sistem penyimpanan data terdistribusi untuk menangani jumlah data yang besar dan terstruktur. Ini dikembangkan oleh Apache dan aplikasi ini digunakan atau Cassandra ini digunakan sebagai penyimpanan data Facebook yang menyimpan miliaran data hingga saat ini. Cassandra juga merupakan aplikasi open source yang ditulis dalam bahasa Java dengan lisensi Apache License 2.0. Untuk proses datanya, Cassandra menggunakan bahasa sendiri seperti MySQL. Dia bahasanya mirip dengan SQL-nya, yaitu dengan nama Cassandra Query Language atau CQL. Selanjutnya ada Amazon DynamoDB. Amazon DynamoDB sendiri database-nya berbasis nilai kunci dan dokumen yang kinerjanya 1 digit milidetik dalam skala apapun. Ini database multi-master dan multi-wilayah yang tahan lama, dikelola sepenuhnya dengan keamanan bawaan dan cadangan pemulihan serta caching memori dalam aplikasi skala internet. Beberapa keuntungan dalam penggunaannya itu adalah kinerja dalam skala yang tinggi dan tidak perlu server yang mahal. Mendukung transaksi SCID untuk memungkinkan membangun aplikasi bisnis penting dengan skala besar. Terakhir, terdapat perbedaan antara NoSQL dengan beberapa jenis NoSQL di sini dan SQL sendiri. Di SQL terdapat table, sementara MongoDB itu berbentuk pengumpulan dan Dynamo serta Cassandra dia berbentuk table. Di SQL terdapat baris, di MongoDB dia disebut dokumen, dan di Dynamo dia disebut item, sementara Cassandra juga sama disebut baris. Di sini kurang lebih SQL dan Cassandra bisa dilihat hampir sama, karena seperti yang disebutkan sebelumnya, SQL dan Cassandra memiliki bahasa pemrograman atau pemrosesan data yang menggunakan bahasa sendiri, yaitu SQL dan CQL. Selanjutnya di sini perbedaan lebih mencolok di antara MongoDB dan DynamoDB yang berbeda basisnya dokumen dan juga key value. Demikian yang bisa saya jelaskan mengenai SQL dan NoSQL. Untuk selanjutnya teman saya akan menjelaskan mengenai Python Web Application Framework Django. Selanjutnya, saya dan Natalia, NPM 1717051021 akan menjelaskan tentang Python Web Application Framework Django. Nah, Django ini merupakan free dan open source web framework yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, arsitektur yang digunakan oleh Django ini sendiri adalah model template view atau biasa disingkat MTV. Nah, ilustrasi dari arsitektur MTV atau MVT pada Django itu seperti terlihat pada gambar. Nah, jadi dari gambar itu dapat diartikan pengguna meminta sumber data ke Django. Nah, si Django ini berfungsi sebagai pengontrol dan memeriksa sumber daya yang tersedia di URL. Jika URL memetakan, view yang terkait berinteraksi dengan model dan template. Django merespon kembali ke pengguna dan mengirimkan template sebagai tanggapan. Nah, berikut ini adalah penjelasan dari model template view. Model itu sendiri adalah file yang berhubungan langsung dengan database. View adalah file yang berhubungan langsung dengan template dan model. Django View berfungsi sebagai penghubung. Dan template adalah file HTML yang ditampilkan pada browser. Atau template ini adalah bagian dari front-end-nya. Nah, selanjutnya, itu ada kelebihan dari Django. Kelebihan yang pertama yaitu rapidly. Nah, Django telah dirancang untuk membantu developer membuat aplikasi dari konsep
sampai selesai secepat mungkin. Jadi di sini bisa dikatakan from concept to completion as quickly as possible. Lalu yang kedua, ada fleksibel. Django ini cocok untuk digunakan dalam skala proyek kecil hingga skala proyek besar. Lalu selanjutnya ada fully loaded. Django menyediakan banyak komponen yang dibutuhkan untuk development aplikasi web ataupun mobile. Django itu sendiri lebih lengkap dibandingkan dengan framework Python lainnya. Lalu selanjutnya ada cross-platform. Karena Django ini menggunakan Python, dan kita tahu bahwa Python ini bisa berjalan pada platform apapun yang sudah terpasang Python. Nah, lalu kelebihan yang selanjutnya ada good documentation. Django memiliki web dengan dokumentasi yang sangat lengkap dan terstruktur. Sangat cocok untuk yang sedang belajar untuk tahap awal. Juga disediakan code examples sebagai bahan belajar. Lalu yang terakhir itu ada secure. Sebenarnya secure ini relatif dan tidak mutlak, karena tidak ada sistem yang aman. Namun, Django sudah include pengamanan untuk serangan umum seperti SQL injection, XSS, CSRF, dan clickjacking. Django pun membuka bug bounty program di hackerone.com/Django. Selanjutnya, untuk tutorial Django akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nomi Cara Dewi dengan NPM 1717051045. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk menginstalasi Django. Nah, pertama kali yang harus kalian pastikan adalah kalian sudah memiliki Python di dalam komputer ataupun di dalam laptop kalian. Nah, bisa memastikannya dengan cara kita buka CMD. Kalian cukup mengetikkan Python saja. Tapi karena di sini sudah saya setting, jadi saya mengetikkan Python 3. Nah, bila kalau muncul seperti ini, maka artinya Python itu sudah ada di dalam laptop atau sudah ada di dalam komputer kalian. Nah, selanjutnya kembali ke web Django. Selanjutnya kita klik download. Nah, di sini pada tampilan web download Django ini ada dua option. Pertama, option yang apakah kita mau mendapatkan versi terakhir dari officialnya atau versi terakhir dari developernya. Nah, kalau saya itu memakai yang pertama, option pertama. Jadi, pertama kita buka CMD. Nah, kita tinggal mengcopy ini saja, lalu kita pastekan di sini, lalu kita klik enter. Nah, biarkan proses ini berjalan hingga selesai. Baiklah, selanjutnya, jika pada CMD sudah berada tampilan seperti ini, artinya kita asumsikan bahwa Django itu sudah terinstall. Nah, selanjutnya kita klik documentation pada web Django-nya. Nah, lalu di sini ada first steps. Kita klik tutorial yang part 1. Nah, ini untuk Reading Your First Django app part 1. Nah, yang pertama itu seperti kata saya tadi, kita asumsikan bahwa Django-nya sudah terinstall. Hanya saja kita untuk lebih memastikan lagi, kita ketik ini pada CMD. Karena tadi saya sudah men-setting, maka saya di sini Python-nya Python 3. Nah, jika muncul seperti ini, itu artinya versi Django kita 3.0.5. Nah, selanjutnya kita ke bawah. Nah, creating a project. Jadi untuk membuat sebuah project, pertama kali kita untuk membuat project di Django, kita pertama kali yang harus kita lakukan yaitu menentukan direktorinya. Jadi di sini saya akan menaruhnya di direktori D. Nah, lalu kita kopikan saja yang ini ke dalam CMD-nya. Kita tunggu. Nah, itu artinya projectnya setelah dibuat.
Nah, selanjutnya kita buka pada data D. Nah, ini merupakan project Django-nya tadi. Jika kita klik, nah ini bisa dilihat ini merupakan direktori yang ada pada Django tadi. Nah, selanjutnya untuk penjelasannya bisa kalian lihat di website Django-nya langsung. Nah, selanjutnya kita development servernya. Kita langsung running kode ini. Kita masuk ke project my site. Nah, selanjutnya kita pastekan dan kita mohon maaf tadi saya lupa bahwa Python-nya sudah saya setting. Saya setting Python 3. Kita tunggu dan kita kopikan alamat localhost berikut. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Itu artinya kita telah berhasil untuk membuat project pertama kita di Django. Sekian penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.